Masih dikatai oleh ibu. Berbicara itu bayi. Ibunya berdoa, ya Allah, semoga anakku ini, yang aku cintai ini, yang aku sayang ini, besok besarnya jadi seperti orang itu. Ada satu orang kaya raya sehat, tapi dia jabbar, zalim, suka mengambil harta orang lain, suka menindas orang lain. Ibunya berdoa semacam itu, tahu-tahu bayi itu menjerit mengatakan, tidak ya ibu, semoga Allah tidak menjadikan aku seperti dia. Ibunya kaget, bayi dapat berbicara. Keheranan. Berjalan tidak lama kemudian ada satu orang dipukuli jatuh sampai dipukuli lagi. Ya Rabb, semoga anakku besok kalau besar jangan seperti orang itu dipukuli. Bayi itu justru mengatakan, ya Allah, jadikanlah aku seperti dia. Nah, ibunya heran lagi. Bayi itu berbicara semacam ini dan menolak doaku. Bayi itu mengatakan, wah ya ummah, wahai ibuku, bahwa yang kau harapkan itu agar aku menjadi seperti itu. Dia itu kaya raya, betul, tapi dia jabbar, dia zalim, dia menganiaya orang lain. Besok dia akan dimasukkan neraka. Dan orang itu yang dipukuli, dia itu benar, dia dituduh mencuri, dia dituduh berdusta, padahal dia tidak berdusta, padahal dia tidak mencuri, dizalimi oleh orang-orang. Besok akan diganti oleh Allah dengan surga Allah. Aku mengharapkan jadi seperti itu bagi ibuku. Bersihkan pemikiran kita. Kita menghendaki majlis kita ada perubahan, ada takdir, ada membekas dalam hati kita. Satu minggu terus kita diingatkan oleh Allah. Satu minggu terus kita berhubungan dengan Rasulullah. Apakah bisa tetap keadaan semacam ini? Tahun berjalan terus umur kita bertambah nominalnya, bertambah bilangannya, hakikatnya berkurang. Hakikatnya ajal kita tambah dekat. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita amalkan sebelum datang saat itu, sebelum datang waktu itu? Ingat pesan-pesan Rasulullah SAW kepada kita. Manusia yang paling sayang kepada kita, jaga yang 5 sebelum datang yang 5. Dan sekalipun datang yang 5 dan 5 itu, jadikan semuanya untuk akhirat. Ini tujuan kita dalam hidup di dunia sebagai umat Muhammad SAW. Bukan dunia tempat kita bersenang-senang, bukan dunia tempat kita beristirahat, bukan dunia tempat kita hidup. Tidak. Dunia untuk bersabar, sabar menjalankan perintah Allah, sabar meninggalkan larangan-larangan Allah. Tirulah mereka orang-orang yang soleh, bacalah sejarah mereka sehingga tergores dalam hati kita untuk mengikuti jejak mereka, karena mereka lah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW manusia yang berakal. Di mana definisi manusia yang berakal? Ada yang mau mengoreksi dirinya sendiri. Aku muslim kok semacam ini, aku Muhammad kok begini, aku akan meninggal kok aku malas beribadah, aku akan disidang oleh Allah kok aku berani berbuat maksiat, aku akan ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad kok aku berat untuk bersolawat, aku ingin selamat nanti di sirat, aku ingin koreksi diri kita. Selagi ada kesempatan, definisi manusia yang berakal. Lalu kata Rasulullah, definisi manusia yang berakal mau mengoreksi dirinya sendiri dan menjadikan hidupnya di dunia untuk persiapan besok di akhirat. Hidupnya di dunia yang sebentar untuk kesenangan nanti suatu masuk ke liang kubur yang pasti akan kita masuki seorang diri. Siapa yang menemani kita? Anakku yang paling cinta kepada? Tidak. Istriku yang paling sayang kepada? Tidak. Harta yang aku tumpuk? Tidak. Fulan? Tidak. Amalanmu yang kau kerjakan. Amal soleh akan masuk amal soleh, jelek akan masuk jelek. Dan itulah yang menentukan nasib kita di kuburan. Baik atau tidaknya tergantung apa yang kita lakukan suatu berada di dunia. Lalu di mahsyar nanti, bisakah aku bertemu dengan Nabi Muhammad atau tidak? Bisakah aku masuk rombongan Nabi Muhammad di sana atau tidak? Yang teduh, yang menyenangkan, yang di bawah naungan Allah, ataukah aku akan terbawa oleh manusia-manusia yang kepanasan terik matahari? Sudahkah ada amalan yang menyenangkan Nabi Muhammad?
Sudahkah ada perjuangan dari aku yang meneruskan misi Nabi Muhammad? Betulkah lisanku selalu bersalawat kepada Rasulullah? Tanyakan diri kita. Dan sewaktu akan melewati sirat, jembatan yang di bawahnya neraka, berjalan umur kita 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, seakan-akan Quran tidak ada di depan kita. Padahal Allah sudah mengingatkan kepada kita. Sahabat nangis membaca ayat ini, ayat di mana memastikan kita pasti siapapun manusianya, kata Allah, akan melewati sirat itu. Jembatan itu tidak muslim, tidak kafir, tidak yang soleh, tidak yang ahli maksiat, tidak umat, tidak nabi, kata Allah. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Tidak ada satu orang pun, kata Allah, siapapun manusianya, pasti akan melewati jembatan itu. Besok aku bersama siapa? Bersama Fir'aun, Haman, Abu Lahab, Abu Jahal, Abdullah bin Ubay. Aku gimana di hatimu? Dunia, sifat munafik, ahli maksiat, ataukah aku bersama orang-orang yang soleh? Ataukah aku ikut rombongan Nabi Muhammad? Ataukah aku ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tanyakan, bukan main-main, bukan dongeng. Masalah yang sangat serius, masalah berita yang datang dari Allah, berita yang datang dari Rasulullah, yang pasti akan kita alami. Kita serius atau tidak serius, pasti akan mengalaminya. Perhatian atau tidak perhatian, pasti akan melaksanakannya. Siapapun manusianya. Sayangi diri kita. Sayangi diri kita. Bagaimana nanti sewaktu melewati sirat itu? Belum lagi dalam persidangan Allah, di mana tangan kita ikut berbicara. Ini tangan yang semacam ini akan berbicara, kaki akan berbicara, mulut yang sekarang saya perintahkan untuk mengatakan A, keluar kata-kata A, besok di hadapan Allah akan berbicara sendiri. Iya ya Allah, aku digunakan untuk mengumpat orang lain, aku digunakan untuk berdusta, aku digunakan untuk memfitnah, aku menjadi saksi di depan Allah. Sadari semacam ini, termasuk hamba yang selamat atau tidak. Ini tujuan dalam kita menghadiri satu syarahan majlis taklim, agar ada perubahan dari kita, agar kita bertambah umur dan kita tambah dekat kepada Allah, tambah umur, tambah mengikuti Rasulullah, tambah umur, tambah mempersiapkan diri nanti sewaktu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita, dibuka hati kita, sehingga kita dapat menjalankan apa-apa yang sudah kita dengarkan, mengamalkan apa-apa yang sudah kita dengarkan. Semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang berpegangan dengan pesan-pesan Rasulullah, yang mengikuti jejak Rasulullah, yang mencintai Rasulullah, yang membela ajaran Rasulullah, sehingga kita diakui sebagai umatnya Rasulullah, masuk dalam rombongannya Rasulullah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Semoga apa yang sudah kita dengarkan semua ini dapat merubah keadaan kita. Ya muhawwilul ahwal, hawwil halana ila ahsani hal. Ya muhawwilul ahwal, hawwil halana ila ahsani hal. Ya muhawwilul ahwal, hawwil halana ila ahsani hal. Ij'alna min ibadillahi salihin, ij'alna min ibadillahi faizin, ij'alna min ibadillahi muslimin, ij'alna min ibadillahi mu'minin, ij'alna mimman yudabi'u habibaka Muhammad, ij'alna mimman yanzuru dina Muhammad, ij'alna mimman yuhibbu habibaka Muhammad, ij'alna ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, mimman nala syafa'ata habibika Muhammad, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb. Inilah majlis yang zahir ini ya Allah, inilah yang nampak ini ya Allah. Ini nampak adalah majlis yang Kau ridhai ya Allah. Ini majlis yang dipesan oleh kekasihmu Muhammad ya Allah. Maka kami pasrahkan Kamu ya Allah, masalah batin kami ya Allah, masalah akhirat kami ya Allah. Ya Rabb, Kau telah turunkan bantuan-Mu kepada kami ya Allah, Kau telah turunkan inayah-Mu kepada kami ya Allah, sehingga kami mau melangkahkan kaki kami ya Allah ke majlis yang Kau ridhai